Dan pada saat itu Wak, yang bisa Bang Evan dan kawan-kawannya rasain pada saat gerombolan itu lewat, cuma rasa dingin aja Wak, kayak ada dalam freezer. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan pengalaman horor Wawa. Dan yang kali ini Wak, ya, kali ini kisah horornya bener-bener kayak oh my god, seram kali, sedih juga, macam nonton film. Kalian harus tonton ini sampai habis, tentang perbedaan dimensi, ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung kita masuk aja ke ceritanya. Duduk baik-baik kalian, jangan kemana-mana. Tonton, check it out. Oke, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Evan. Halo Bang Evan. Jadi ceritanya Evan ini Wak terjadi di saat dia dan beberapa rekan kerjanya harus bertugas di salah satu hutan di wilayah Kalimantan. Aku disclaimer dulu sampai sini Wak ya. Di sini aku hanya menceritakan ulang apa yang disampaikan sama Bang Evan ini. Ini adalah pengalaman horornya Bang Evan. Lagi-lagi aku balik lagi kepercayaan kalian masing-masing ya. Nah, kenapa aku tiba-tiba ngomong ini? Karena buat kalian yang skeptis dengan kisah horor, pasti akan makin skeptis lagi dengan kisah ini nih. Saking gitu loh. Masa iya sih kok bisa kayak gitu? Saking kayak di film-filmnya Wak. Tapi macam mana pula lagi kan ini rasain sama Bang Evan. Udah kalian denger aja, mau percaya syukur, nggak percaya sudah. Emosi aku. Oke, jadi kita mulai lagi. Jadi Wak, ceritanya Bang Evan ini bermula di saat dia beserta 5 rekan kerjanya ditugaskan untuk memetakan wilayah di sebuah daerah di hutan Kalimantan tadi kan. Dan mereka waktu itu ditugaskan untuk memetakan 20.000 hektar dalam waktu 1 bulan. Nah, 5 rekan kerjanya Evan ini bernama Dani, Ringo, Erham, Ruken, dan Pak Hendro, berenam sama Evan ya. Waktu itu mereka dijadwalkan mulai bergerak ke lokasi pemetaan pada tanggal 23 Mei tahun 2010 Wak. Kalau kata penduduk setempat, lokasi yang akan mereka masuk ini disebut dengan nama Hutan Perawan namanya. Aku nggak tahu nih apakah nama sebenarnya apa cuman istilahnya, tapi Bang Evan bilangnya tuh Hutan Perawan. Kenapa? Karena cuma sekitar 100 meter ke dalam aja lah hutan ini pernah dimasuki penduduk. Nah, singkat cerita, hari itu mereka pun sudah sampailah di wilayah Hutan Perawan ini. Pas mereka mau masuk ke dalam hutan Wak, mereka ditemani oleh salah satu penduduk setempat yang bernama Pak Atul. Jadi total waktu itu jadi berapa? Bertujuh. Nah, pada awalnya Wak, dalam perjalanan mereka tidak menemui hal janggal sama sekali. Tapi memang perkiraan waktu perjalanan mereka itu tidak sesuai dengan yang mereka rencanakan. Karena ternyata mereka lebih membutuhkan banyak waktu lagi untuk mencapai lokasi pemetaan. Dan waktu itu di saat mereka sudah berjalan sejauh 32 km masuk ke dalam hutan, disinilah baru mereka semua mengalami hal yang tidak bisa mereka lupakan sampai sekarang Wak. Jadi di hari ketiga mereka di dalam hutan itu, mereka pasti udah ngerasa capek, lelah kali ya kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat tenda nih untuk beristirahat sekitar jam 1 siang. Itu tengah hutan nih Wak ya, bukan ada jalan setapak, tidak. Makanya di sana mereka pun mulailah menebang-menebang kayu di sekitaran mereka supaya mereka bisa mendirikan tenda. Dan di saat mereka lagi nebang-nebang kayu ini, tiba-tiba Erham menemukan ada bekas telapak kaki Wak, besar kali. Kira-kira sekitar 2 jengkal orang dewasa, lumayan besar tuh. Mereka semua sempat panik tuh, kecuali Pak Hendro. Pak Hendro tuh pun waktu itu cuma mencoba menenangkan mereka aja. Udah biarin aja Wak, katanya. Wak pula, Dek, bro, udah biarin aja, lanjutin aja lah nebang kayu supaya nanti tenda ini bisa kita dirikan biar cepat istirahat kita ini. Dah tuh diabaikanlah sama mereka telapak kaki itu, mereka pun sibuk menebang pohon dan mendirikan tenda. Dan setelah berhasil mendirikan tenda ini Wak, mereka pun barulah beristirahat semuanya. Tidak terasa malam pun tiba. Seperti biasa sebelum tidur mereka ngobrol-ngobrol bentar sambil ngopi untuk menghilangkan suntuk. Tengah hutan ngapain lagi? Malam itu sekitar jam setengah 11 malam Wak, saat mereka lagi asik ngobrol-ngobrol ini, tiba-tiba mereka semua mendengar ada suara orang berteriak nih. Seperti memanggil nama seseorang. Gitu kali. Diam tuh semua dengar. Dan tidak lama setelah mereka diam Wak, tiba-tiba saja semua menjadi panik pada saat mereka mendengar ada suara binatang berjalan di belakang tenda mereka tuh. Dan yang anehnya pada saat mereka sorot itu ke arah belakang tenda, nggak ada wujud apapun yang mereka lihat Wak. Disorot nggak ada, suaranya masih ada Wak, bayangkan. Laki-laki ini semuanya takut, apalagi Wak. Dan kepanikan mereka ini makin bertambah lagi di saat Pak Atul tiba-tiba mencabut mandau Wak. Mandau ini macam senjata tajam parang gitu ya, yang memang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan kan, keluarnya mandau, sop. Nah, kenapa Pak Atul ngeluarin mandau tiba-tiba Wak? Karena kata Pak Atul ada gerombolan orang yang mau datang menyerang mereka. Hah? Masa iya Pak? Katanya. Waktu dicek sama mereka, betulan ada Wak. Semua dari mereka itu tiba-tiba melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa ada orang-orang bertubuh tinggi kali Wak, besar, lengkap dengan tombak mereka masing-masing dan juga bawa mandau juga. Mereka datang dari arah barat. Orang ya, orang.
segerombolan pula. Dan di saat itu yang ada di pikiran mereka cuman ya udah kalau ada orang datang ke sini kami harus membela diri dong. Karena mereka juga bawa tombak, bawa mandau ya kan. Langsung lah mereka bertujuh ngeluarin senjata masing-masing. Memang mereka bawa senjata, masuk hutan tuh ya butuh pegangan senjata. Mereka keluar nih, siap-siap aba-aba nih, kalau diserang kita serang balik ya kan. Tapi yang buat Bang Evan agak bingung waktu itu, Bang Evan ini ngeliat Dani kawannya macam orang yang bernafsu mau perang kali itu loh, Wak. Belum ada aba-aba tuh pokoknya dia pengen nyerang kali. Waktu itu Dani juga bawa mandau, Wak. Dan entah kenapa belum ada aba-aba serangan lagi nih, kalau memang mau bertarung kan pasti ada serang-serang gitu kan. Belum ada aba-aba itu lagi. Dani tiba-tiba langsung dilempar mandau tuh ke arah gerombolan orang asing yang mereka tengok tadi tuh. Itu ya terkejut Bang Evan, ngapain kau lempar duluan? Istilahnya kan kayak gitu. Dilemparnya ke arah sana kan. Kena, Wak? Tidak. Enggak, mandau tuh tembus. Tembus. Yang ada orang-orang segerombolan yang mereka tengok datang dari arah barat itu lewat aja. Lewat aja gitu. Macam gak ada apa-apa, mereka lewat aja, biasa aja di depan mereka jalan. Tapi tanpa bisa disentuh. Tembus. Tembus. Orangnya dia siap siaga nih kan, kalau misalnya mereka menyerang kami lawan, rupanya mereka jalan biasa aja. Yang ada mandaunya siapa itu tembus ke arah mereka itu. Dan pada saat itu yang bisa Bang Evan dan kawan-kawannya rasain pada saat gerombolan itu lewat, cuma rasa dingin aja, kayak ada dalam freezer. Apa nggak terdiam mereka semuanya itu? Sampai akhirnya jarak mereka dengan gerombolan orang-orang tadi itu udah kayak sekitar 50 meter ke belakang. Ya, udah melewati sekitar 50 meter. Udah agak jauh nih kan jaraknya. Nah, pas sudah tertinggal sama rombongan orang-orang itu, Bang Ringo baru tersadar. Masya Allah. Lemparan mandaunya Dani itu memang tembus. Emang gak kena orang-orang gerombolan orang-orang tadi kan, tapi mengenai pundaknya Pak Hendro. Kena pundak Pak Hendro sama mandau Dani tadi itu. Pada saat melihat itu mereka semua mencoba untuk tidak panik. Sebisa mungkin mereka ini nyoba untuk ngerawat Pak Hendro dan membuat Pak Hendro ini tetap sadar. Akhirnya mereka bilang udah gak usah kita lanjutkan pemetaan, besok kita langsung balik. Ya iyalah, Pak Hendro kan butuh pertolongan juga kan, takut juga mereka nanti kenapa-napa, orang udah nengok kayak gitu kok. Dan mereka juga harus bergegas membawa Pak Hendro untuk ke rumah sakit. Itu masih malam tuh loh, setengah 11 malam itu. Akhirnya semua berusaha untuk mengobati seadanya pundaknya Pak Hendro dan langsung masuk lagi ke tenda untuk beristirahat. Mereka semua mencoba untuk menenangkan diri untuk perjalanan besok pagi balik. Tapi sayangnya malam itu gangguan gak langsung berhenti, Wak. Tidak. Malam itu mereka diganggu lagi. Dan ini ganggunya juga gak main-main. Tenda mereka digoyang-goyang, Wak. Digoyang-goyang. Dan mereka juga semua mulai ada bola mata besar, merah, yang meleleh. Macam mahma tuh datang ke arah tenda mereka. Mereka juga dengar ada suara-suara dentuman kayu-kayu besar yang tumbang. Inilah buat mereka jadi gak bisa tidur. Macam mana? Sampai akhirnya nih, Wak, sampai akhirnya hari menunjukkan jam 4 subuh. Dan di saat itulah mereka langsung memutuskan untuk memulai perjalanan mereka keluar dari hutan perawan ini. Karena waktu itu mereka udah gak tahan lagi lah dengan gangguan-gangguan di sana, nunggu pagi kali kayak udah gak kuat. Kami udah jam 4 udah agak terang dikit kan keluar gitu. Tapi ternyata keputusan mereka ini pula yang salah, Wak. Karena waktu itu hari masih gelap. Belum cerah kali orang dalam hutan. Macam mana lah pula tutup apa pohon kan. Pencahayaan masih minim kali dan wilayah di hutan itu masih kayak dipenuhi sama rawa gambut, Wak. Membuat jalan yang mereka lewati pun sangat susah untuk dilalui lah. Dan karena hal ini pula lah membuat rombongan Evan dan kawan-kawan ini terpisah. Waktu itu Evan, Erham, Pak Atul gendong Pak Hendro. Berempat nih mereka. Terpisah sama Dani, Ringo sama Ruken. Waktu itu Evan sama Erham sempat nyari nih kawan dia bertiga ini. Tapi malah dilarang sama Pak Atul kan. Jangan. Kalau kalian mencari kawan kalian dulu, nanti makan waktu lagi. Mending ini tengok nih Pak Hendro udah banyak kehabisan darah. Dan Pak Hendro pun waktu itu udah kayak mulai pingsan gitu, Wak. Akhirnya mereka pun tetaplah melanjutkan perjalanan berempat ini duluan kan. Dan sekitar jam 12 siang, Wak, saat mereka sudah setengah perjalanan, Erham yang sedang mendapat giliran menggendong Pak Hendro, tiba-tiba tersadar bahwa Bro. Kenapa, Wak? Apa nih? Aduh, merinding aku. Pak Hendro udah meninggal. Aku gak denger lagi nafas dari tadi. Pak Hendro meninggal dunia, Wak, di perjalanan. Dan pada saat itu Erham tiba-tiba langsung nangis macam anak kecil, Wak. Pak Hendro, katanya kayak gitu. Padahal Erham ini dikenal sebagai tukang kelahi, Wak. Jadi macam Erham ini dikenal yang paling kuat lah di antara rombongan itu. Dia hari itu nangis macam anak kecil ya. Pak Atul waktu itu cuma udah tenang Erham, tenang, istighfar, udah nggak apa-apa, yuk kita langsung balik. Makanya sekarang jangan kau nangis, sudah tenang. Bang Evan yang nengok itu cuma bisa nahan panik aja lah, takutnya. Karena kenapa, Wak, samar-samar Bang Evan ini melihat ada sosok nenek-nenek yang sedang menjilati perbannya Pak Hendro yang penuh darah. Dia tengok, Allahu Akbar. Astagfirullah.
Dan ternyata bukan Evan aja ngelihat sosok nenek-nenek itu, Wak. Pak Atul pun nengok. Udah, biarin, gak usah diliatin kali itu, udah bawa. Kata Pak Atul tiba-tiba gitu. Nah singkat ceritanya, Wak, akhirnya mereka sampailah di titik penjemputan di pinggir sebuah sungai. Pak Atul pun langsunglah menghubungi penduduk setempat untuk menjemput mereka. Tapi yang anehnya pada saat itu Evan tersadar. Waktu mereka masuk ke dalam hutan, mereka waktu itu membutuhkan waktu 3 hari kan untuk menempuh jarak 32 km itu. Mungkin sampai sini ada Wak yang tanya, Wak tadi kok pertama kali bilang 3 hari mereka masuk ke dalam hutan tuh. 32 kilo kan sampai ke sana nih kok sore-sore udah nyampe. Nah itulah yang anehnya, Wak. Si Evan pun ngerasa aneh. Karena dia tahu kami masuk dalam hutan aja membutuhkan waktu 3 hari untuk jarak 32 km ini kan. Tapi waktu kami balik dengan jalan yang sama dan jarak yang sama juga, kami cuma memakan waktu 1 hari. Kok bisa? Kok bisa, kan kita nggak turun gunung. Katanya kan kalau naik gunung tuh lama, turunnya bisa berlari lebih cepat kan. Ini hutan. Kok bisa 1 hari ya, Pak? Cepat kali kita turun ini. Sempat kebingungan si Evan, tapi akhirnya ya udahlah ditepisnya lagi lah. Karena masih banyak hal penting lainnya yang memang harus dia pikirkan. Macam Pak Hendro. Belum lagi kawan-kawan yang 3 orang entah di mana dalam hutan tuh belum juga balik. Akhirnya adalah tuh jasadnya Pak Hendro dikembalikan lagi ke keluarga. Evan, Erham, Pak Atul pun pulanglah ke rumah masing-masing kan. Dan mereka juga mendapatkan kabar bahwa rekan-rekannya yang 3 orang yang hilang di hutan itu sudah ditemukan. Dan setelah itu fast forward lagi, Wak, beberapa tahun kemudian Evan ini bertemulah dengan perempuan cantik, pipinya tembem, rambutnya sebahu. Mereka berpacaran lah sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tapi pada saat resepsi itu berlangsung, almarhum ayahnya Evan kayak datang gitu loh, Wak. Melihat sosok ayahnya Evan nangis-nangisnya, Wak, nangis dia sejadi-jadinya. Sampai akhirnya setelah si Evan itu menangis, kalian tahu apa? Evan terbangun. Ternyata Evan ini sudah pingsan selama 3 hari. Kenapa aku nih? Ya Allah, aku pikir kau udah gak selamat lagi, Evan. Kau udah pingsan 3 hari, kata. Hah? 3 hari? Gak mungkin. Gimana nih? Nah di sini nih yang epicnya, Wak. Jadi ternyata yang Evan rasakan selama ini, yang dia pulang keluar hutan, jasadnya Pak Hendro udah dikembalikan ke rumahnya, dia balik ke rumah dia, 3 kawan-kawannya sudah ditemukan, dan dia ini menikah dengan perempuan pipi tembem itu. Ternyata itu cuma mimpi. Entah mimpi atau dibawa aku ke dunia lain tuh, Nat, kata Evan. Aduh, bisa gitu ya. Yang jelas banyak saksi yang mengatakan bahwa Evan ini cuma pingsan 3 harinya. Di saat dia ini merasa sudah hidup selama bertahun-tahun lamanya sampai menikah. Itulah, bisa nggak kalian bayangin? Udah balik dari tugas, habis itu ya udah bekerja seperti biasa sampai ketemu cewek mau nikah, sampai nikah, terbangun ternyata mimpi 3 hari kalian tertidur. Setelah bertahun-tahun lamanya kalian jalani hidup itu. Di sini Evan juga nggak jelas ya gimana caranya dia ini bisa bangun dari pingsannya dan bagaimana dia ini bisa bertemu lagi sama Pak Atul yang bilang kok udah pingsan 3 hari tahu Evan. Tapi yang jelas pas dia bangun dari pingsannya dia ini bertemu lagi sama Pak Atul. Di saat itulah Pak Atul ini ngejelasin semuanya ke Evan. Jadi ternyata nih, Wak, ya. Waktu mereka tahu Pak Hendro meninggal di tengah hutan itu, kan mereka berempat tuh ya, Pak Hendro, Pak Atul, Evan, Erham. Ternyata waktu Pak Hendro ini udah meninggal, Evan sama Erham sempat terpisah juga dari Pak Atul. Jadi menurut keterangan Pak Atul, Wak, di saat Pak Hendro ini udah meninggal dunia ya, mereka berempat ini sempat beristirahat bentar. Dan setelah cukup waktunya istirahat, Pak Atul ini memutuskan untuk menggendong Pak Hendro. Dan dia berjalan paling depan dong ya kan. Dan Pak Atul ini berjalan di depan Evan sama Erham. Tapi Wak, sekitar 100 meter mereka berjalan, tiba-tiba Pak Atul ini udah gak ngeliat lagi Evan sama Erham di belakangnya. Mereka terpisah lah di sini. Dan Pak Atul pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke perkampungan dan meminta bantuan penduduk setempat untuk bisa mencarikan Evan dan kawan-kawan yang lain. Dan saat inilah Pak Atul juga ngasih tahu sama Evan bahwa tidak hanya Pak Hendro yang meninggal dunia, tapi Dani juga ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan tidak jauh dari tenda. Sedangkan Ringo dan Ruken, Wak, kan yang terpisah 3 nih Dani, Ringo, Ruken kan. Ringo dan Ruken ditemukan di atas pohon besar dalam keadaan linglung.
Dan setelah mereka berdua ini ditemukan, sudah berkali-kali mereka mencoba untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara terjun ke sungai. Tapi alhamdulillahnya mereka berhasil diselamatkan oleh penduduk-penduduk setempat. Karena kejadian ini penduduk setempat pun langsunglah menyembelih 2 ekor kambing dan kepalanya ditanamkanlah di hutan itu. Karena menurut kepercayaan penduduk setempat, jiwanya Ringo sama Ruken ini masih ditahan di alam lain dan harus ditukar sama 2 kepala kambing tadi. Alhamdulillahnya Ringo sama Ruken sudah sembuh dan sehat sampai sekarang. Atau gimana kabarnya si Erham? Nah itu Erham kawannya Evan yang juga terpisah sama Pak Atul, Pak Endro. Evan kan pingsan 3 hari baru sadar kan, si Erham gimana? Nah Erham ini juga ditemukan pingsan dan juga sama si Evan baru sadar setelah 3 hari pingsan. Dan juga ternyata Erham ini sama kayak si Evan Erham juga merasa selama dia pingsan mereka ini udah pulang ke kampung halaman masing-masing ya. Dan setelah sampai ke kampung halamannya, Ervan ini beli kuda lah. Pakai hasil dari merantau di Kalimantan kan. Gak cuma kuda aja, Evan beli rumah. Dia udah ngerasa mapan, dia mau menikahi pasangannya. Tapi pada saat Erham ini mau melamar pasangannya, Erham merasa kayak kok ada yang aneh ya. Kenapa? Karena Erham ini ngerasa kok aku udah lama kali gak sholat. Dan Ervan juga tidak pernah mendengarkan suara azan Di saat itulah Erham langsung ngambil air wudhu ya kan, mau sholat nih. Ngapa tuh goyang deh? Gempa po? Hah? Di saat itulah Erham langsung ngambil air wudhu ya kan. Erham pejamkan matanya pada saat dia basuh muka. Dan saat dia membuka matanya, barulah di situ dia tersadar dari pingsannya. Kok ada Pak Atul? Ngapa aku ada di sini? Bingunglah dia dengan apa yang sudah terjadi kan Baru di sana Pak Atul pun menceritakan hal yang sama dengan Erham. Dan setelah kejadian itu Erham mengaku dirinya tuh udah kayak lebih fit gitu loh badannya. Karena selama ini dia menjalani hidup bertahun-tahun sama kayak si Evan itu badannya kok kayak cepet lesu gitu. Cepet capek gitu loh Dan Erham pun memutuskan langsung balik ke kampung halamannya. Kali ini dia betul-betul balik ke kampung halamannya bukan mimpi atau apapun. Nah sekarang Ringo, Ruken, Erham sudah menjalani hidup masing-masing. Mereka sudah menikah, udah punya anak. Sedangkan Bang Evan masih keluar masuk hutan sampai sekarang. Semangat terus Bang Evan. Hati-hati Bang ya, jangan lupa baca doa. Oke jadi itu tadi kisah ya Bang Evan. Bisa gak kalian bayangkan? Jadi nih ya kita ngerasa udah selesai menjalani perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Mau balik nih istirahat. Betul balik istirahat, kerja ya kan. Ketemu kawan-kawan, ketemu pasangan mau nikah, tahu tas pingsan. 3 hari itu dia sudah menjalani waktu bertahun-tahun. Bisa dikatakan kemungkinan 3 hari itu Bang Evan dan Bang Erham sudah berada di dunia lain pada saat lagi terpisah itulah sama Pak Atul dan almarhum Pak Hendro kan. Itulah kenapa mungkin Erham gak pernah sholat dan gak pernah dengar suara azan kan. Mungkin dia gak tinggal di dimensi kita. Nah untuk ceritanya Bang Dani kita cuma bisa kirim doa Jawa ya. Begitu juga dengan Pak Hendro. Soalnya di sini juga Bang Evan nggak ada menceritakan bagaimana, kenapa, apa yang sebenarnya terjadi sama Bang Dani, nggak ada. Bagaimana kondisi jasadnya pun nggak ada. Tapi yang jelas Bang Dani ditemukan sudah meninggal juga sama juga dengan Pak Hendro. Ayo sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Bang Dani dan juga Pak Hendro. Semoga mereka berdua tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.